Kalau ilmu agama saya tidak menafikan, tapi kalau Lah berarti punya ilmu. Bicara nasab ilmu agama. Bicara nasab ilmu agama. Uang Habib aja nih, Habib Ba'alawi aja yang mengisbat nasab, jangankan tentang ilmu nasab, tentang ilmu kitab agama aja bahlul banyakan. Gak ada Nabi-Nabi Muhammad bawa-bawa Nabi-Nabi Muhammad loh. Ente memperjuangkan apa? Namu tanya, sudah memperjuangkan Aneh apa? memperjuangkan kebenaran. Jangan morat-marit ke Islam. Jangan Malu sama Nabi bawa-bawa Muhammad. narasi khususan Malu, seakan-akan Habib yang punya Islam. malu. Ente pikir cuman Habib itu Ba'alawi doang yang punya Ente Islam. jangan ngomong Habib, jangan. Turunin. Batut. Iya, iya, mau saya tanya itu definisi kebenaran itu apa? Ya pasti nggak bakal Bisa. definisi kebenaran Bacot doang. lah. Ya, sebentar, Bang Majid mau ngomong apa? Adapun cucunya Alwi Muhammad, ke bawahnya sampai Muhammad Said Mirban, melahirkan Amil Faqih Muqaddam, melahirkan Muhammad Faqih Muqaddam, itu saya tidak percaya utuh. Tidak percaya utuh. Selama saya penelitian saya, mereka nggak punya data ini, nama-nama tersebut aja nggak ada yang kenal dengan orang-orang yang ada di zaman itu, gitu loh. Bahkan zaman setelahnya, contoh, Muhammad Faqih Muqaddam itu ulama hebat, tapi nggak ada satupun ulama-ulama yang di zaman dia, bahkan ulama setelah dia, menukil makalah Faqih Muqaddam, nggak ada. Tapi mereka mengklaim Imam Faqih Muqaddam itu lebih hebat dari Imam Syafi'i. Sakit kepala saya, Bang. Iya. Tapi begini Bang, menurut saya Bang, itu kan mengenai nasab kan, seperti Abang bilang tadi, seseorang tidak menampakkan nasabnya kan, supaya kenapa? Karena orang lebih baik nggak tahu dia bagaimana nasab. Oh, nah, kalau Jadi siapa yang mengaku Said, siapa yang mengaku Habib, terserah dia akan urusan dengan Allah Ta'ala. Mohon maaf Bang, mohon maaf ya. Iya kan? Begini loh. Jadi gini maksud begini maksud saya kan. Jadi ada baiknya mengenai nasab ini, lebih baik kita tutup aja Bang. Tutup aja. Kalau memang dia mau bertanggung jawab, kita bisa tutup Bang Majid. Sebentar Bang Majid. Kita bisa tutup masalah nasab dengan catatan Habaib ini ikrar kalau kami bukan cucu Alwi, gitu aja. Jangan menipu orang. Ngaku keturunan Nabi, kerjaannya ngagul nasabnya mulu. Apa gunanya, Bang? Mereka ngaku keturunan Nabi di Indonesia ini gunanya apa? Apa faedahnya kalau bukan buat nyari duit? Nasab orang yang bukan Ba'alawi aja nggak pernah mereka anggap, nggak punya akhlak mereka dengan jurian Nabi non Ba'alawi, nggak punya akhlak mereka. Udah Bang Majid stop, Bang Majid neprele ganto yang lain. Di mute itu Tengku. Itu suaranya nggak ada, suaranya Kang Majid. Monitor, Kang Majid ke mute. Kang Majid ini menganggap supaya berhenti pembicaraan masalah nasab. Tetapi sebetulnya ini adalah permasalahan menyangkut nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak begitu juga, Bang. Tidak begitu juga. Gitu. di mute, dibuka mute-nya. Di satu sisi, Mute dibuka dulu, Majid. Mute-nya dibuka, Majid. kita sebagai Muslim Dul Majid. itu harus Mute, buka menjaga mute-nya. Mohon maaf ya. Kami ini mohon maaf, ini dari orang awam. Saya ini bingung mau ikut siapa begitu. Yang lain sudah ini kan repot gitu loh. Jadi sebagai orang alim ikut ini aja apa yang telah diamanatkan Rasulullah yang ada di Al-Quran dan Waalaikum, hadis. Said Kori. Izin, boleh saya ngomong Said Kori? Boleh, tapi yang santun. Ya, kita itu memang santun biasanya Said Kori. Jadi begini, si Dadan ini tadi bicara tentang kita membela, menjaga nasab Rasulullah. Begitu kan, kurang lebihnya kan begitu ya. Ya. Nah, Betul. nah nasab Betul, Rasulullah. dasarnya ada. Bentar Bang, kita Dasarnya jangan ada. dipotong-potong dulu Diam Bang. dulu Bang Dadang, kasih orang ngomong.
sesungguhnya nasab Rasulullah itu tidak perlu dijaga, ya, karena Rasulullah itu Allah sendiri yang menjaga. Nah sekarang orang yang bicara nasab, masalah nasab dan segala macam, sementara ditanya alumni pesantren aja dia bukan seorang santri. Dia bukan seorang santri ini. Sementara mengerjakan sesuatu yang tidak mengerti dengan ilmunya, maka itu adalah barang yang mubah. Benar nggak Syed Qori? Mengerjakan sesuatu yang tidak ngerti ilmunya itu kan barang yang mubah. Tergantung, kalau sesuatu itu bagian daripada agama nggak boleh. Ini kan masalah menyangkut dengan akidah. Kalau menyangkut akidah, nggak punya ilmu nggak boleh bicara akidah, bahaya dong, dosa. Itu makanya para mukimat terkhusus sudahlah stop bahas masalah nasab. Mau percaya Anda dengan tidak, yakinlah nasab Rasulullah itu Allah sendiri yang menjaga. Umat Rasulullah itu Allah sendiri yang menjaga. Udah cukup. Udah, gantian ya. Sementara saya cuma poinnya tanya udah tahu satu. Saya udah tanya tahu satu saya. aja dengan Dadang. Ente alumni pondok pesantren mana? Itu aja. Simpelnya Nggak itu. penting, Anda itu alumni urusan pondok pribadi pesantren orang. Demen banget itu nanya-nanya mana? Ente urusan ngurusin pribadi. pribadi orang. Yang jelas begini. Bang Dadang, Ya. yang ditanya sama BMW, abang ini alumni ponpes mana? Kalau bilang gini, saya nggak pernah pesantren, tapi saya orang yang mengaji sama Kalau ulama pesantren, boleh gitu. Jawaban aja, jawab aja. Jawab aja. Jangan bilang ngurusin orang, karena ente juga kalau bicara ngurusin orang, ente Yang tukang jelas saya di madrasah sanawiyah itu sudah lulus. Begitu ya. Kesananya urusan saya itu. Yang jelas ketika kita mengaku beragama Islam, berpatokan kepada Al-Quran dan hadis, bukan Al-Quran dan keturunannya ya, tapi Al-Quran dan hadis. Bahwa di dalam Al-Quran itu diperintahkan, apabila mendengar suatu berita, maka periksalah kebenarannya, sehingga kamu tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kurang lebih kalimatnya begitu. Maka ketika Seperti saya itu kayaknya mengaku Bang, di Islam, Al-Quran itu udah ada seperti itu Bang. Jangan ngarang-ngarang itu. ada kalimat Ayat itu, berapa? kamu aja belum Bentar baca. Bang Borneo, denger dulu Bang Borneo. Dengerin dulu, nanti kita bantah. Jadi ketika kita mendengar suatu berita, ada seseorang misalkan Habib mengaku-ngaku istilahnya bahwa turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar dong kita sebagai yang mengaku Islam, yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bertanya, ah benar gitu Habib ini adalah turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita cross check kebenarannya, cari referensinya yang benar. Apakah itu tidak diperbolehkan? Begitu. Terus hal yang istilahnya menambah wawasan tersebut tentang keagamaan tersebut tidak diperbolehkan. Sedangkan di ajaran Islam sendiri itu diwajibkan tolabul ilmi faridotun wa ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib itu bagi orang-orang yang muslim dan muslimat ini, itu mohon maaf ya. mencari Ini ilmu. cuma menengahin aja. Nah, apabila Dari bentar dulu perdebatan saya ini lagi biar Bentar ngomong. Bang Borneo. Saya dulu Bentar, lagi aneh yang ngomong. bantah nanti Bang Borneo. Saya lagi ngomong dulu. Gantian. Makanya saya setuju sekali apabila di sini begitu ya, dalam berbicara di kolom komentar ini Bang Qori ini, semua harus berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, walaupun itu sedikit. Karena kenapa? sudah, Ada Bang. pepatah belum. Karena ada pepatah, walaupun hanya tahu satu huruf saja, maka sampaikanlah. Oke, sudah. Apabila mendengar suatu kebenaran, Acuk. maka sampaikanlah. Sudah, Begitu. sudah Bang. ya. Sekarang saya bantah Bang. Bajingan, muka lu gue Bentar, sangkol lu. beban Eh, beban. taruh Bang Putra. Tengku, muka lu gue sangkol, gue tajok mau lu. Bentar beban, Ayo, ketemu bentar Anda, beban. Putra. Bentar beban, Aduh, jangan aduh. jangan Ini, buyar dulu. Ini jangan ajaran beban. Habib. Ajaran Habib begitu. Itu ajaran Ba'alawi tuh. Nggak punya akhlak sama juriat asli Nabi begitu. Mereka itu nggak mencintai alul bedapi.
Coba kamu lihat. Stop. Mereka itu ajam, Stop. bukan Afwan, Sayyid. sakit. Afwan, Kori, Afwan. Aneh mau Nggak boleh. dengan Dadan. Sekarang begini, Dadan. Semua. Anda mengatakan tolabul ilmi, ya. Sesungguhnya laki perempuan itu wajib menuntut ilmu sampai hilang itu bodoh dalam akal. Nah, tuh pertama ya. Yang kedua, Anda bicara masalah Al-Quran dan hadis. Coba dah, saya minta satu dalil ataupun ayat Al-Quran yang menyatakan manusia itu disuruh untuk mengotak-atik nasab orang, membatalkan nasab orang. Coba. Saya itu juga kepingin selamat seperti Anda loh, Bang. Saya pengen selamat. Kalau hari ini Anda bisa mengeluarkan itu yang saya minta, maka hari ini juga Itu saya sih akan masuk iwal fasa, iwal munkar aja itu Benar, mah. Bang. Itu kan untuk memerangi kemungkaran, itu Bang. begini. Bukan Oke. untuk Ini memerangi izin- nasab orang, kalau Bang. Izin menurut menanggapi saya, boleh? Bentar, ini kan saya Jadi belum gini, selesai. Bang Putra. Biar- Putra, ya kan? Itu pernah terjadi dialog antara Hudzaifah Bentar, Az-Zaman, bentar, ya, Wongkut, bentar, dengan Wongkut. Ente Rasulullah kok kayak perempuan Muhammad sih? Shallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. Sebentar, izin dulu. Ini tak tanggapi. Pertanyaan tak Saya tanggapi. ini lagi sama Dadang, Wongkut. Nggak boleh, Tidak Bang. bicara dengan Anda, Bang, Wongkut. Bang BMW, Dadang, ya, nggak menjawab. Berarti biar siapapun boleh menjawab, nggak apa-apa. Enggak, Jangan ini kan fokus ke orang. enggak, ini kan Assalamualaikum. Salam. Salah. Adakah Jadi gini, satu Bang. ayat untuk Saya memerangi mau ambil kopi dan dulu. Mau adakah narasi. satu ayat yang menyuruh untuk mengotak-atik nasab orang dan bahkan untuk membatalkan nasab orang? Coba jawab. Lo Oke, kalau salah. kayak gitu Itu pertanyaan salah. Bang BMW. Izin ya. Sebentar, saya host ya. Saya mau klarifikasi dulu pertanyaan yang mantep, yang logis gitu ya. Gini Bang Evi, Begini, kalau saudara. udah diam dulu Bang Borneo, ya. Kalau pertanyaan antum ada nggak ayat Quran yang menyuruh mengotak-atik nasab orang? Itu nggak ada. Maksudnya ayat membatalkan, maksudnya membatalkan begitu. Dia membatalkan juga nggak ada secara spesifik, secara qot'i nggak ada. Nah, Itu dia meninjaunya secara tafsir, bukan secara lafziyah. Nah, itu kan si Kalau Dadang tadi kan tanya, begitu, sebentar. Kalau kita tanya nggak ada ayat Quran yang melarang ya menendang ibu sendiri. Coba mana ayat yang melarang menendang ibu? Mana? Ya, maksud saya kan begini, Sayyid. Saya ini mau mengukur daripada Dadang yang selalu mengatakan baliknya ke Al-Quran dan hadis. Oh. Kan begitu. Saya tuh cuman mau mengukur sampai ke situ aja, Sayyid. Maksudnya kalau orang pengen ngerti ilmu Al-Quran, ya belajarnya sama orang yang ahli Al-Quran. Orang pengen ngerti hadis, belajarnya dengan ahli hadis. Orang yang pengen tahu nasab orang, belajarnya dengan ahli nasab. Kan begitu, Sayyid. Kesimpulannya seperti itu. Sebenarnya aneh tadi cuman mau mengukur keilmuan daripada Dadan gitu loh. BNW, Syukran, itu kan mangga. saya interupsi. Saya masih beda pendapat sedikit dengan pendapat yang terakhir itu. Orang mau belajar nasab, nahu, aswaja, Tengku Kori, harus belajar di Tengku Kori. Bukan belajar di kitab, belajar di subjek yang punya nasab. Karena semua kitab itu ditulis datanya dari subjek yang punya nasab itu. Oleh karena itu saran saya kepada Imat sampai sekarang saya pertahankan, mau penelitiannya itu sah atau tidak harus teliti di sumber nasab di Hadramut. Kalau tidak, kitab-kitab itu bisa saja penelitiannya tidak lengkap. Maka harus sumber nasab itu tidak boleh ditolak. Kalau belajar nasab Tengku Kori, jangan saya yang bicara. Jangan kitab saya karang sendiri. Kalau saya tak penelitian di keluarga Tengku Kori, siapa tahu anak dari Tengku Kori belum tercatat saya. Maka penelitian sesuai ilmu itu harus library research pada lokus subjek yang punya nasab itu. Boleh, Itu boleh benar. bicara ini. Ya, oke, izin bicara nggih. Sebentar Maula Syarif. Ini karena tadi kan saya kepotong terus, izin sedikit. Waalaikumsalam Jadi gini. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ya kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami pun juga menghormati, juga menghargai penelitian yang sudah dilakukan oleh ini Bang Kori ya.
Kenapa? Penelitian yang dilakukan oleh beliau yaitu mengenai ketersambungannya Alwi Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa, ya kan? Nah, kalaupun itu tersambung, itu bukan berarti bahwa nasab Ba'alawi tersambung, enggak juga. Karena apa? Karena nasab Ba'alawi jadi pongkol utamanya itu ketika lahirnya Muhammad Maulad Dawilah. Dari Muhammad Maulad Dawilah baru melahirkan Asegaf. Nah, Muhammad Maulad Dawilah, ya kan, udah untuk jauh sampai nih ke impanya, Alwi, udah jauh. ya, untuk sampai ke Jauh, Alwi orang itu lain harus ngomong lain. itu sampai ke Kamu 9 nggak generasi, Jangan dipotong. Jangan dipotong. Tidak ya kan? iya. Jangan dipotong. Coba Tengku Kori jawab dulu. ya kan? Coba Jadi terus. Muhammad Maulad Dawilah untuk sampai ke Alwi itu masih butuh 9 generasi. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Tengku Kori, beliau belum menemukan mengenai anak-anak Alwi, ya, atau generasi setelah Ubaidillah, ya, Alwi bin Ubaidillah ke bawahnya, ya kan? Jadi di situ setelah Alwi kan ada Muhammad, Ali, Alwi, Ali, Muhammad, Ali, Muhammad, Alwi, Ali, baru Muhammad Maulad Dawilah, sehingga ada 9 itu, ya kan? Jadi bukan berarti penelitian yang dilakukan oleh Bang Kori itu bisa membenarkan nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah. Itu aja, terima kasih. Ketawa Bentar, bentar, saya simpulkan. Yang Anda tanya apa, Wonggut? Bang, saya permisi dulu ya. Ya kan, gini. Mau ke air dulu nih abang-abang Izin ya. yang di sini, Bang. Jadi Muhammad Maulad Dawilah ini adalah pongkol dari nasab Ba'alawi, ya. Ya, itu kan pongkol utama dari nasab Ba'alawi, atau yang paling tua di antara semua nasab Ba'alawi atau pongkolnya. Nah, itu dari Ba'alawi, ya, mencangkokkan dirinya kepada Alwi, itu Alwi yang mana? Karena di atas Maulad Dawilah sampai ke Ubaidillah itu ada 3 Alwi, ya kan? Yang pertama Alwi Goyur, ya kan? Atau kakeknya dari Muhammad Maulad Dawilah. Setelah itu ada Alwi juga, yaitu bapaknya dari Ali Khalil Khosam. Setelah itu ada Alwi juga, yaitu bapaknya Muhammad. Nah, yang dimaksud Alwi dari Ba'alwi, ini Alwi yang mana? Karena di sini ada 3 Alwi itu. Monggo. Yang ditanyakan sama Wonggut itu sama seperti yang saya tanyakan. Apa bukti bahwa Alwi punya anak Muhammad? Data ya, saya perlu data. Data itu ada 2. Ada riwayat yang maksud kepada Syafahiyah yang disebut riwayat Simai. Ada riwayat yang masuk pada Kitabi tulisan. Nah, Kitabi itu sudah merangkup menjadi Simai. Jadi setiap kitab itu asal dari Simai. Oke. Yang saya tanyakan dari riwayat Simai yang menerangkan bahwa Alwi punya anak bernama Muhammad, Muhammad punya anak yang sampai hari ini punya keturunan daripada klan Ba'alwi, menjadi Al-Gisgab, Al-Atos, Al-macam-macam lah. Dari mana sumber datanya? Jika disebutkan bahwa Muhammad Maulad Dawilah atau disebut Muhammad Sahib Mirbad, Ali Khalid Kasam, tidak mungkin dong Ali Khalid Kasam ini sosok orang yang nggak pernah diketahui namanya di orang-orang yang hidup sezamannya. Ya, Malikul Afdal itu mengisbat nasab Alwi. Dia mengakui Alwi bin Ubaidillah, tetapi tidak pernah menyebutkan bahwa Alwi bin Ubaidillah ini punya anak cucu. Semua riwayat yang menyebutkan anak cucunya jadi punya anak cucu sampai Abil Hasan Ali. Pertanyaan saya, kenapa Jadid diketahui anak cucunya sampai Abil Hasan Ali, sedangkan Alwi dan Basri nggak ada diketahui sama sekali anak cucunya sampai Muhammad Maulad Dawilah dari Apa sayang? Aneh izin turun. Oke, silakan. Ini kita mengajak kalian untuk berhenti dalam fanatisme. Ya. Lepaskan bendera fanatik. Saya mengajak kalian ini untuk jadi kayak
saya. Masa bodoh mau dikatakan apa ke segala macam. Kembali kepada proses penelitian. Nggak usah fanatik. Mau fanatik sama Imad ke, fanatik sama Habib ke, nggak usah fanatik. Buktikan Imad itu benar, buktikan Habib itu benar dengan cara penelitian. Ya lebih enak dong. Jangan merasa wah kalau gua malu nih. Jangan. Kalau lu diskusi merasa kalah malu, itu menutup kebenaran. Itu hijab untuk menemukan kebenaran. Ya, Yes. Oke. setuju. Silakan. Kalau hanya karena rasa ego mau pertahankan malu dan tidak malu, itu berarti menutup kebenaran. Ketika menutup kebenaran, maka orang itu tidak beradab kepada Allah. Bagaimana kalau Imad mengaku keturunan Sultan Hasanuddin tanpa verifikasi itu? Loh kalau Sudah itu, Imad sudah- mengaku sudah- Sultan keturunan sebentar. Kiai Imad mengaku keturunan Sultan Hasanuddin. Bila mana dari kabilah anak cucu Sultan Hasanuddin tidak mengakui beliau, itu nama istilah nasabnya mardud. Tapi pertanyaannya, ya, apakah yang mengatakan bahwa Kiai Imaduddin bukan anak cucu Sultan Hasanuddin dan orang itu juga benar bisa dipastikan cucu Hasanuddin? Siapa yang memastikan bahwa keluarga yang menjadi keluarga Kesultanan Hasanuddin sekarang dipastikan kalau dia benar-benar juriat Hasanuddin, Sultan Hasanuddin? Pastikan dulu. Dengan apa caranya? Dengan diskusi, dengan memverifikasi data. Kalau kamu cuma dengar kata orang, itu nanti jatuhnya ta'assub, nggak ada data, gitu loh. Makanya berhati-hatilah dalam ta'nun nasab. Harus ada data dong. Gitu. Silakan. Tengko, tolong dijelaskan lagi kepada semua kita di sini bahwa yang punya data itu siapa? Apakah yang dari nasab itu sendiri atau pihak luar bisa punya data itu tiba-tiba? Dijelaskan supaya orang, kan setiap nasab itu punya pencatat kan? Setiap nasab Yang yang punya misalnya data. dia punya data keluarga itu sendiri yang pegang utama. Maka Iya, penelitiannya data berbeda. keluarga itu namanya riwayat syafahiyah. Gitu loh. Paham ya? Riwayat dari mulut ke mulut yang kemudian dituliskan dalam bentuk catatan keluarga. Nah, kalau riwayat hafalan dari mulut ke mulut boleh jadi salah, lebih kuat kepada kelupaan. Iya enggak? Lo sekarang nih, Betul. orang menyebutkan namanya keturunan misalkan gini. Muhammad Maulad Dawila bin Anu bin Anu bin Anu bin Anu sampai ke atas. Tetapi nama-nama yang disebutkan ya, itu orang hebat banget semuanya. Wali lah segala macam, tapi nggak ada karya tulis satu perak pun yang bisa kita ambil sebuah bahan pengkajian. Oh, apakah harus ada syarat harus ada karya tulis? Enggak juga menjadi syarat. Tetapi kemasyhuran dia sebagai orang alim, bagaimana kita bisa memverifikasi? Satu, karya tulis nggak ada. Dua, informasi dari orang-orang di zamannya, yang dari ulama-ulama yang ada di zaman dia, tidak satu pun mereka mengenal orang itu dan tidak menyebut-nyebut namanya, dan tidak pernah menukil makolahnya. Lalu apa yang membuat kita percaya kalau nggak dongeng sebelum tidur? Gitu loh. Lah kalau pengakuan dari keluarga, ini saya bingung. Jangankan dari konsep hukum ya, hukum dimanapun ya, riwayat keluarga nggak diterima. Nggak diterima riwayat keluarga. Lu ngomong apa tentu jangan diturunin lu, gue tajok muka lu. Lu ngomong apa Lu jangan pakai nonjok-nonjok gua, lu badan Tajok lu, kayak gue tajok muka lu. Turun Jangan aja lu, diturunin. kalau nggak punya ilmu turunin. Apa lu? Apa bisa Turunin. liatin gue samperin lu ke rumah lu ya. Samperin, Jagain gua rumah lu. tungguin, gua Jagain rumah lu. tungguin. Jagain Gua rumah lu. Siapa yang mau nolong lu? Lu negara Indonesia ini bukan negara bapak lu. Yang mau nolongin lu siapa sekarang? Pulang. Biar akan Nolongin dengar lu kali. siapa? Yang mau nolongin lu siapa sekarang? Makan, Nggak ada yang makan nolongin aja, lu. udah lapar nih, kasihan. Turunin. Taruh, jangan. Yang nolongin lu siapa sekarang? Gua nggak ada yang nolongin gua Stop yang nolongin dengan cara Allah. Bukan berpikir lu. begitu. Ah. Jangan kalau modelnya begitu, kacau terus. Ternyata kamu bilang PWI, ternyata Begini ceritanya rombongan Habib, paham? Ajarannya nggak ada akhlak.
Tapi orang dinilai dengan akhlak, wong dia sendiri gak ada di ajaran akhlak sama moyangnya kok. Tapi apakah kita tahu itu Habib? Dia naik kemari, Tengok. bicara dengan baik-baik. Dia bicara dengan data, dia bicara dengan ilmiah. Begitu baru keren. Meneliti Tengok. Apakah kamu yakin dia Habib? Dia sendiri gak punya akhlak. Dan Ada apa Bang Amiji? Masalah apakah dia ada masalah apa sih? Karena tanya itu Muhyiddin atau Habib yang kita. Loh, masalahnya Habib. tadi gua naik di room. Oke, dengar. Hah? Ada orang gua Mana nggak ngajak ikut soalnya? diskusi masalah nasab ini kembali kepada ilmiah. Oke? Hah? Udah usahlah caci-caci. Udah 5 tahun nggak kelar-kelar, nyok kita kelarkan bareng-bareng, kita kongko dah, nggak usah caci maki di Setuju, komal. Betul. Dengerin dulu, yang lain dengerin dulu, saya jelasin, ya. Udah itu ada orang naik ngatain gua orang cebok, itu fitnah nggak itu? Itu jahat itu. Ya gua pakai narasi fitnah juga dong. Enggak, Gua pakai soalnya narasi gini. juga. Lah gua bilang aja bapaknya Jablay. Sama ini naik mau cepat diajak Pi. diskusi. Dengerin. Lebih bagus. Enggak, kalau Diam dulu, kita nggak diam mau dulu, diam, dikatain, diam, jangan diam. katain orang. Gitu. Gimana? Kalau kita nggak mau dikatain, jangan katain orang. Ya karena saya dikatain Iya kan? duluan. Assalamualaikum. Saksi banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Yang sholli lain ala kalau nggak bisa diam, kalau saya ngomong nggak bisa diam, saya turunin. Saya nggak mau bentrok suara nih. Ya, Saya dari tadi diam tuh. Yang lain mute dulu. Saya kan baru naik tadi diam, nyimak semua ngomong, saya diam. Terus udah. yang nggak ngomong mute. Kayak Ahmadi ini kan tenang, santai. Tarik mas, kopinya Ahmadi. Kan Tengku Kori pernah Nah, datang jadi ke diskusi Iman nggak mau tuh. Gimana tuh? alah Habib aja nggak ada yang mau. Habib aja takut. Mantap. Ngandalin orang lain. Udah turun aja lu, Bangga Bobot. Turun. Ngaco aja lu. Nih Bang Amiji. Gua ngajak Ya, lanjut. baik-baik. Ya, gua bicara ya sama siapa tuh, sama jenderal, sama si apa tadi itu, si beban guru itu santuy aja biasa, koko canda. Naik orang, nih ada Bang Abdul tahu dia. Naik orang namanya saksinya Titik. aku Iya, saksinya naik aku. Nah, naik akunnya Titik, akunnya namanya. Kalau nggak salah Titik. Dia ngomong tanpa basa-basi yang khair. Lah gua kan sadar ahlul bait Nabi. Kenapa dia berani memfitnah bahwa gua orang cebok? Ya gua kata dia anak Jablay. Salahnya di mana gua? Allahu Akbar. Gua kata aja Ya, bininya Jablay. bener. Iya kan? Gua suruh bukti mana? Oke, sekarang Tabayun mana bini lo kalau masih pulang? Pulang jam berapa dia tadi malam? Mangkal di mana dia? Ya wajar, ini namanya double ukul. Gitu loh. Kalau dia tahu salah dia, maaf, tengku gua salah bercanda. Jangan bercanda yang kayak gitu. Naiklah Supapi. Naik Supapi, gua ditendang demi belai orang itu. Lah, sial dangkalan, ilmu gua mahal, Bro. Terus dia bilang, udah lo pergi aja ke Mukimat. Lah, gua dari dulu itu nggak pernah bahas masalah nasab Habib. Gua malah lagi teliti Habib semua ini. Ya, gua berbeda sama Imad dalam konsep keluarga Ba'alwi dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Imaduddin mengeluarkan statement bahwa Abdullah atau Ubaidillah bukan anak cucu Ahmad bin Isa kan? Itu yang gua bantah. Sementara dalam penelitian gua Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa benar. Tetapi keturunan Alwi ini masih dalam penelitian gua. Dan setelah gua temukan kitab-kitab nasab Alawi yang induk banyak kebohongan. Nasab orang diaku-aku nasab dia. Nah, itu kalau dia menganggap gua harus balik ke Mukimat, buset. Pantang gua ditantang begitu kok mah. Siapa dia? Gitu. Jadi gini. Jadi namanya penelitian itu kan sah-sah saja ya.
Ya kan, kemudian ketika kita nggak setuju, nggak harus kita suruh orang ke Mukimat atau ke Habib. Bisa aja bikin poros garis tengah, poros tengah mungkin, ya kan? Poros Ya, pinggir atau garis juga nggak lurus. apa-apa. Poros pinggir juga nggak apa-apa. Jadi ya kebiasaan kita ini, ketika kita berbeda pendapat lalu kita mulai memfitnah orang, ya kan? Ketika kita satu tujuan, satu perjuangan, kita sanjung-sanjung, ya kan? Sanjung. Iya, terus ketika kita berbeda lalu kita mulai katain orang. Nah, kita kan tahu tuh Kori kayak gimana. Antum katain satu kata, dia punya 10 kata. Jadi santai aja mau. Iya, kalaupun habatnya dia, ya sudah memang kenapa, apa yang ruginya? Emang kalian kita cari makan dari Said, cari Habib, kan enggak? Ya turun. Ya, oke, assalamualaikum. Jadi santai aja, Ahmadi juga Habib, Habib Muhammad tuh Habib, semua Pak Abdul Habib, tergantung kan? Ami ini ngawur kok saya dibilang Habib. Sudah diam Habib Ahmadi diam. Kamu dengar saya ngomong, saya ini lagi di tempat saya lagi panas betul ini. Ah, ini ada Habib datang juga, tapi bukan dari Balawi tempat saya sekarang ini. Saya lagi khidmat ini. Lanjut. Ya enggak usah. Waalaikumsalam. Bang Kore, saya boleh ngomong sebagai saksi? Ya boleh, silakan.